Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami dari kelompok 8 mata kuliah perpajakan A akan mempresentasikan studi kasus pengisian SPT tahunan dan rekomendasi perencanaan pajak wajib pajak badan dari CV Santun Jaya. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Rahmalia Putri dengan NRP 096, yang kedua ada Rosyada dengan NRP 062, dan yang terakhir ada Azara dengan NRP 071. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada 4 bab, yaitu yang pertama profil wajib pajak, yang kedua SPT tahunan wajib pajak, yang ketiga analisis wajib pajak, dan yang keempat kesimpulan dan saran. CV Santun Jaya beralamatkan di Perumahan Gandasari Blok 7 nomor 132 Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dengan nomor NPWP yaitu 31422 dengan 617409000. Selanjutnya di sini merupakan rincian aset wajib pajak oleh CV Santun Jaya yang memiliki total aset sebesar 697.200 ribu. Terus next. Oke, selanjutnya untuk bab 2, yaitu SPT tahunan wajib pajak. Next. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu formulir 1771 formulir yang pertama, itu awalnya kita perlu mengisi biodata atau profil dari wajib pajak dan juga NPWP-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perusahaan menghasilkan penghasilan neto sebesar 125.414.700 rupiah. Next. Nah, untuk lampiran 2, di sini ini wajib pajak badan diharuskan untuk mengisi secara rinci tentang harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha yang terkait dengan kegiatan komersial. Nah, di sini Santun Jaya ini mencatat rincian pembelian dan biaya dengan total itu 2.884.261.306 rupiah. Next. Untuk lampiran ketiga, ini wajib pajak mengisi rincian bukti pungut atau potong PPh pasal 22 ataupun 23 atau bahkan 26. Atas penghasilan yang dikenakan PPh tidak bersifat final yang diterima atau diperoleh dan dilaporkan dalam SPT tahunan pajak. Next. Ini untuk lampiran 4 yang dimana itu diisi dengan penghasilan tertentu yang dikenai PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri, termasuk penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final. Next. Nah, ini untuk lampiran 5. Di lampiran 5 ini perusahaan menuliskan daftar pemegang saham dan juga daftar pengurus, susunan pengurus. Nah, di sini untuk daftar pemegang sahamnya ada 1 orang, dan untuk daftar pengurusnya perusahaan menulis 2 orang, itu direktur dan komeditor. Next. Nah, ini untuk formulir 171 di bagian awalnya itu. Ini itu dilakukan pengisian terhadap SPT induk tahunan yang dilakukan terhadap formulir yang dilakukan di akhir. Nah, ini karena pengisian itu didasarkan data dari lampiran 1 dan 5 yang tadi sudah dijelaskan dan yang sudah diisi sebelumnya dan dituliskan di formulir ini. Selanjutnya bab 3 mengenai analisis wajib pajak. Yang pertama ada manajemen pajak mengenai maksimalisasi penghasilan yang dikecualikan.
Usaha maksimalisasi ini untuk memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Maksimal tempat ya. Next. Yang ada di slide pertama tadi, yang bukan termasuk objek pun ada. Next. Selanjutnya mengenai maksimalisasi beban fiskal. Nah, beban fiskal ini merupakan atau menekan beban yang tidak dapat dikurangkan atau beban-beban yang dapat dikurangkan. Hal ini pun tercantum dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan seperti beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, utang dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, iuran kepada dana pensiun, kerugian ataupun pelatihan, serta beban-beban yang dapat dikurangkan ini harus diperbesar oleh perusahaan. Next. Sedangkan untuk pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur mengenai beban-beban yang tidak dapat dikurangkan, seperti pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, misalnya dividen, lalu ada beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu ataupun anggota, adapun premi asuransi kesehatan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa penggantian, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan, harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, maupun biaya ataupun gaji, serta sanksi administrasi berupa bunga. Next. Di bab 3 ini juga kita merekomendasi mengenai penghematan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak badan, seperti memilih sistem pembukuan menggunakan aktual basis, memilih menggunakan tarif umum PPh daripada menggunakan tarif PPh final sesuai pada PP 23 tahun 2018. Selanjutnya bisa memilih menggunakan metode saldo menurun daripada metode garis lurus. Rekomendasi lainnya yakni dengan memilih menggunakan metode penilaian persediaan weighted average method daripada menggunakan FIFO. Next. Selanjutnya, wajib pajak badan juga bisa melakukan penghematan dengan menerapkan sistem administrasi dan pembukuan yang baik dan terencana, melengkapi daftar nominatif untuk biaya promosi, dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Next. Fungsi keempat yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, wajib pajak badan yang digunakan dalam studi kasus ini merupakan SPT wajib pajak Badan CV Santun Jaya untuk tahun 2022. Telah disebutkan dalam pelaporan SPT bahwa terdapat beberapa objek pajak yang dibayarkan oleh CV Santun Jaya, yaitu penghasilan neto komersial luar negeri, harga pokok penjualan, biaya badan usaha lainnya, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Sarannya, yang pertama, memilih sistem pembukuan menggunakan aktual basis agar biaya yang terjadi dibebankan pada saat timbulnya kewajiban, bukan pada saat pembayaran, sehingga dapat mengurangi laba fiskal. Yang kedua, mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan.
dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau yang rendah seperti tambahan PPN yang ditanggung pemerintah, dan seterusnya. Yang ketiga, apabila penghasilan yang diperoleh oleh CV Santum Jaya telah dipotong oleh laman transaksinya, perusahaan wajib meminta bukti potong PPh-nya agar di akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh badan yang terhutang. Hal ini akan mengurangi pembayaran pajak saat pelaporan SPT tahunan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.